Halo, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu Veronica Sinurat. Nah, ini adalah pertemuan kita yang keempat. Di pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu bab yang kedua. Nah, bab kedua ini kita akan membahas mengenai himpunan. Nah, mungkin kalian baru pertama kali mendengar kata himpunan. Kalian baru mendengarnya kali ini dari ibu, ya kan? Nah, sebelumnya kalian itu belum tahu apa itu himpunan. Sebenarnya, himpunan ini ada banyak di kehidupan kita sehari-hari. Tapi di kehidupan kita sehari-hari, kita tidak menggunakan kata himpunan. Nah, himpunan ini sama artinya dengan kelompok. Nah, contohnya itu adalah kelompok bangun datar. Nah, kalau di matematika dia disebut dengan himpunan bangun datar, ya kan? Atau kalau misalkan contohnya di kehidupan kita sehari-hari, kelompok bunga, kelompok nama-nama bunga. Nah, kalau dia di matematika dia dikatakan himpunan. Tapi apakah semua kelompok itu disebut himpunan? Nah, kita akan pelajari di sini. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai yang pertama, definisi himpunan. Yang kedua itu cara menyatakan himpunan. Ya, jadi untuk menyatakan himpunan itu ada beberapa cara ya. Yang ketiga, jenis-jenis himpunan. Dan yang keempat, diagram Venn. Nah, kalau kita lihat dari keempat ini mungkin masih asing sama kita ya. Jadi di materi kali ini, di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai himpunan ini. Oke? Jadi kalian persiapkan alat-alat tulis kalian buat ringkasan dari yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Oke, selamat belajar. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, di sini objeknya itu bisa didefinisikan dengan jelas ya. Jadi ada objek itu yang tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Contohnya, yang tidak bisa didefinisikan dengan jelas itu yang mengandung kata sifat. Ya, tahu ya kata sifat. Nah, kata sifat itu misalnya cantik, ganteng, baik, tinggi, lucu, nah dan lain-lain, masih banyak lagi. Itu adalah contoh dari beberapa kata sifat. Nah, contoh, kamu perhatikan di sini dari kumpulan berikut tentukan apakah termasuk himpunan atau bukan himpunan. Nah, jadi ada kelompok yang termasuk himpunan, tapi ada juga kelompok yang bukan himpunan. Bagaimana dia? Ini kamu perhatikan. Kumpulan siswa perempuan di kelas 73. Nah, siswa perempuan. Nah, ini sudah bisa kita definisikan dengan jelas. Tentu kamu pasti bisa membedakan mana perempuan dan mana laki-laki ya. Nah, jadi apakah yang pertama ini himpunan? Ya, ini merupakan himpunan karena kita sudah bisa mendefinisikan karena siswa perempuan itu sudah bisa didefinisikan dengan jelas. Yang kedua, kumpulan aktor Korea yang ganteng. Ganteng di sini ada kata sifat yaitu ganteng. Nah, ganteng ini, apakah ini nomor 2 ini himpunan atau bukan kira-kira? Nah, ini bukan himpunan. Ya, kenapa bukan himpunan, Bu? Nah, karena di sini ada kata ganteng. Nah, kata ganteng di sini itu sifatnya relatif. Ya, bisa saja menurut Ibu aktor seperti contohnya aktor Korea Lee Min Ho ya. Nah, bisa saja menurut Ibu Lee Min Ho itu ganteng, ya kan? Tapi menurut orang lain belum tentu Lee Min Ho itu ganteng. Jadi di sini ganteng itu tidak terdefinisi dengan jelas. Ganteng itu yang seperti apa? Kita tidak tahu karena kriteria ganteng orang itu berbeda-beda, ya. Jadi kumpulan aktor Korea yang ganteng di sini merupakan bukan himpunan. Yang ketiga, kumpulan hewan berkaki 4. Hewan berkaki 4. Nah, kamu pasti bisa tahu ya hewan berkaki 4 itu apa saja. Kamu bisa sebutkan contohnya itu kambing, kucing,
kerbau, sapi, anjing. Nah, masih banyak lagi. Jadi kamu bisa menyebutkan hewan berkaki 4 itu apa saja. Nah, hewan berkaki 4 menurut ibu sudah pasti berkaki 4 juga menurut orang lain, iya kan? Tidak mungkin contohnya kucing menurut ibu berkaki 4, tapi menurut orang lain berkaki 3. Nah, itu tidak mungkin kecuali kucingnya kakinya copot satu, iya kan? Ya, jadi kumpulan hewan berkaki 4 ini pasti himpunan karena kita bisa mendefinisikan dengan jelas hewan berkaki 4 itu apa-apa saja. Yang keempat, kumpulan siswa SMP Negeri 3 Hamparan Perak yang tinggi. Nah, di sini ada kata sifat. Tinggi itu merupakan kata sifat. Nah, ini bagaimana? Tinggi kita bisa kita definisikan dengan jelas gak? Ini tidak bisa, ya kan? Jadi ini bukan himpunan. Kenapa? Karena tinggi itu berbeda-beda menurut si A, si A itu tinggi, ya kan? Tapi menurut orang lain dia tidak tinggi. Jadi kita tidak tahu tinggi di sini maksudnya seberapa tingginya, iya kan? Ada menurut orang 150 cm itu sudah tinggi, tapi ada juga bagi sebagian orang 150 cm itu masih pendek. Jadi ini masih sifatnya relatif. Yang kelima, kumpulan siswa SMP Negeri 3 Hamparan Perak yang tingginya lebih dari 160 cm. Nah, yang contoh soal nomor 4 dan nomor 5 ini hampir sama, tapi ada perbedaannya. Nah, perbedaannya itu apa? Kalau dia di contoh nomor 4, tingginya tidak disebutkan tingginya berapa. Makanya dia tidak terdefinisi dengan jelas. Tapi untuk nomor 5, tingginya itu disebutkan. Tingginya itu seberapa? Lebih dari 160 cm. Nah, kalau tingginya sudah disebutkan berapa, pasti ini sudah bisa kita definisikan dengan jelas. Jadi ini merupakan himpunan. Ya, jadi kalau misalkan contoh-contohnya itu memiliki kata sifat seperti ini tadi, ganteng, ya kan? Tinggi, atau nanti misalkan ada baik, ya kan? Itu merupakan bukan himpunan. Oke, paham ya mana yang himpunan, mana yang bukan. Jadi kalau ibu sebutkan kira-kira ini himpunan atau bukan, kumpulan guru-guru yang baik, kira-kira itu himpunan atau bukan? Nah, kumpulan guru-guru yang baik itu bukan himpunan. Kenapa? Karena baik itu relatif. Menurut ibu si A itu baik, tapi menurut orang lain bisa saja si A itu tidak baik. Jadi itu relatif. Jadi kita tidak bisa mendefinisikan dengan jelas baik itu bagaimana, ya. Nah, itu dia pengertian dari himpunan dan contoh-contoh yang termasuk ke dalam himpunan dan juga yang bukan himpunan. Oke, selanjutnya aturan dalam himpunan. Nah, untuk menuliskan suatu himpunan itu ada beberapa aturan. Yang pertama, penamaan dalam himpunan dilambangkan dengan huruf kapital. Huruf kapital ya, contohnya A, B, C, D, dan seterusnya sampai Z. Nah, jadi dia harus dalam huruf kapital. Yang kedua, penulisan anggota himpunan harus di dalam kurung kurawal. Nah, ini adalah kurung kurawal. Ini namanya kurung kurawal, ya. Dan untuk memisahkan antara anggota menggunakan tanda koma. Contohnya, nah ini adalah nama himpunan. A di sini adalah nama himpunan. Jadi dia ditulis dengan huruf kapital. Jadi membacanya ini adalah himpunan A. Harus huruf kapital, jangan dipakai huruf kecil, ya. Himpunan A sama dengan, lihat, anggota himpunan harus di dalam kurung kurawal. Nah, ini adalah anggota dari himpunan A. Merah, kuning, biru merupakan anggota dari himpunan A dan ditulis di dalam kurung kurawal seperti ini. Nah, kemudian antar anggota itu dipisahkan menggunakan tanda koma. Jadi merah, koma, kuning, koma, biru. Ya, begitu ya. Jadi nama himpunan ditulis dengan huruf kapital dan nama anggotanya ditulis di dalam kurung kurawal dan antara anggota itu dipisahkan dengan tanda koma. Nah, aturan yang ketiga ada dinamakan anggota atau elemen. Nah, simbolnya dia seperti huruf E.
ya, seperti huruf E. Nah, jadi cara membaca lambang ini atau notasi ini adalah anggota atau bisa juga elemen. Contohnya, merah anggota dari A. Kita lihat di sini merah. Merah kan ada di A kan, di himpunan A. Jadi, merah itu merupakan anggota atau elemen dari himpunan A. Nah, kalau dia dicoret seperti ini artinya bukan anggota. Hijau, kamu lihat di himpunan A ini tidak ada hijau kan? Yang ada hanya merah, kuning, dan biru. Tidak ada hijau. Jadi, hijau bukan anggota dari himpunan A. Ingat ya, jadi kalau ada seperti huruf E ini artinya adalah anggota. Cara membacanya anggota. Merah, anggota dari A. Hijau. Nah, kalau dicoret seperti ini artinya bukan anggota dari himpunan A. Oke, kemudian ada yang dinamakan kardinalitas. Kardinalitas itu adalah banyaknya anggota himpunan yang berbeda. Jadi, kardinalitas ini dinotasikan dengan N. N dalam kurung. Nah, nanti di dalam kurung ini diisi dengan nama himpunannya. Contohnya, tentukan banyak anggota himpunan berikut ini. Banyak anggota itu artinya kardinalitas. Nah, yang pertama ada himpunan A. Himpunan A anggotanya adalah mawar, melati, anggrek. Yang ditanya banyak anggota. Banyak anggota berarti dinotasikan dengan NA ya. N banyak anggota dari himpunan A karena di sini himpunan A. Jadi kalau di sini himpunan B berarti yang di dalam kurung ini adalah B ya. Banyak anggota dari himpunan A sama dengan ada berapa? Hitung. 1 mawar, 2 melati, 3 anggrek. Jadi ada 1, 2, 3 anggota. Jadi banyak anggotanya adalah 3 atau NA-nya sama dengan 3. Contoh yang kedua, himpunan B sama dengan 2, 3, 5, 7. Nah, jadi banyak anggotanya berapa? 1, 2, 3, 4. Kita buat NB. Kenapa B? Karena di sini adalah himpunan B, ya. Jadi kalau ditanya banyak anggota, dia disimbolkan atau dinotasikan dengan N. NB. Jadi kalau dia himpunan C berarti NC. Kalau dikatakan NC berarti banyak anggota himpunan C ya. Nah, banyak anggota himpunan B atau NB sama dengan tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, inilah yang dinamakan dengan kardinalitas atau banyaknya anggota himpunan yang berbeda ya. Jadi kalau ada anggota yang sama, contohnya seperti ini. Kalau ada anggota yang sama, dia dihitungnya 1. Nah, di dalam himpunan itu tidak boleh ada anggota yang sama. C sama contoh ada himpunan C. Nah, anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, 7. Nah, kamu lihat di sini 7 ditulis berapa kali? 2 kali, iya kan? Ini tidak boleh, ini salah. Jadi kalau ada anggota yang sama, cukup ditulis hanya 1 kali saja. Jadi 1, 3, 5, 7. Ya, ini adalah himpunan C. Ada berapa anggotanya? Berarti N dalam kurung C, banyak anggota himpunan C ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4, kita tulis 4. Oke, paham ya? Nah, itu dia tadi mengenai. Oke, selanjutnya menyatakan himpunan. Jadi kalau nanti di sini menyatakan himpunan itu dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama itu menyebutkan anggota-anggotanya atau enumerasi, atau biasa disebut juga mendaftarkan anggota-anggotanya. Contohnya begini. A sama dengan 1, 2, 3. Nah, ini adalah anggota-anggotanya. Atau B sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Ya, ini dia langsung anggota-anggotanya. Yang kedua, menuliskan sifat-sifat anggotanya dengan kata-kata. Contohnya, himpunan A
bilangan asli kurang dari 4. Himpunan A adalah bilangan asli kurang dari 4. Bilangan asli itu dimulai dari 1 ya. Jadi bilangan asli itu dimulai dari 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, kalau dia bilangan cacah dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Oke. Nah, kalau dia bilangan bulat, nah ini nanti akan sering keluar di himpunan. Ada nanti bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat. Bilangan bulat itu dimulai dari negatif. Jadi titik-titik negatif kita buat ya. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian nanti ada bilangan genap atau ibu buat di sini asli genap. Nah, kalau dia bilangan asli genap berarti dimulai dari 2. 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Bilangan genap itu bilangan yang habis dibagi 2 ya. Kemudian ada bilangan asli ganjil. Bilangan asli ganjil itu dimulai dari 1. 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Kemudian nanti ada juga namanya bilangan prima. Ya, bilangan prima dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 dan seterusnya. Nah, ini nanti akan sering keluar di himpunan. Bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, asli genap, asli ganjil, prima. Nah, kita kembali lagi ke sini. Menuliskan sifat-sifat anggotanya dengan kata-kata. Himpunan A, bilangan asli kurang dari 4. Nah, ini dia kalau dengan kata-kata. Nah, seandainya kalau dikatakan coba daftarkan atau sebutkan anggota-anggotanya ya. Kamu sebutkan bilangan asli kurang dari 4 itu apa saja? Ingat, bilangan asli dimulai dari 1. Jadi yang kurang dari 4 berarti 1, 2, 3. Inilah dia jawabannya. Nah, ini dia kalau dia dengan kata-kata, ini dengan menyebutkan anggota-anggotanya. Oke, contoh selanjutnya, himpunan B adalah bilangan asli ganjil kurang dari 10. Asli ganjil, ya asli ganjil dimulai dari 1, kurang dari 10 berarti 1, 3, 5, 7, 9. Nah, ini dia jawabannya jika dia disebutkan anggota-anggotanya, jika diminta dengan menyebutkan anggota-anggotanya. Oke. Nah, ini dia kalau dia dengan kata-kata. Nah, yang ini dengan menyebutkan anggota-anggotanya. Yang ketiga, dia dituliskan dengan notasi. Contohnya A. Nah, ini sama seperti tadi ya. A, himpunan A sama dengan X, di mana X itu lebih kecil dari 4. Oke, cara membacanya X di mana X lebih kecil dari 4 dan X adalah bilangan asli. X bilangan asli berarti bilangan asli yang lebih kecil dari 4. X ini kan bilangan asli. Jadi bacanya bilangan asli lebih kecil dari 4. Bilangan asli lebih kecil dari 4 itu apa saja yang tadi? 1, 2, 3. Ini dia kalau dituliskan dengan notasi. Untuk yang kedua, himpunan B dengan X di mana X lebih kecil dari 10 atau kurang dari 10 juga boleh. Di mana X adalah bilangan ganjil, berarti kita baca dari sini X itu tadi diminta apa? X adalah bilangan ganjil, berarti bilangan ganjil yang lebih kecil dari 10. Oke? Nah, bilangan ganjil yang lebih kecil dari 10 berarti 1, 3, 5, 7 dan 9. Oke, sekarang kamu perhatikan contoh berikut ini. Nyatakan himpunan berikut dengan mendaftar anggota-anggotanya. Contoh pertama, himpunan P adalah bilangan asli ganjil kurang dari 20. Bilangan asli ganjil berarti kita daftarkan anggota dari bilangan asli ganjil.
Jadi anggota dari himpunan P adalah bilangan asli ganjil kurang dari 20, berarti dimulai dari 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Nah, Bu, kenapa berhenti sampai 19? Kenapa tidak dilanjut 21, 23 dan seterusnya? Nah, karena yang diminta itu adalah kurang dari 20. Jadi kita berhenti sampai 19. Kalau kita lanjutkan 21, 23 dan seterusnya itu kan sudah lebih dari 20. Jadi itu tidak termasuk lagi. Karena yang diminta itu hanya bilangan asli ganjil kurang dari 20. Jadi inilah anggota-anggota dari himpunan P. Contoh yang kedua, himpunan Q dengan X di mana, nah kamu lihat nilai X nya itu kan ada di tengah-tengah nih, di antara 10 dan 30, jadi kita bacanya dari tengah, di mana X nya lebih besar dari 10 dan lebih kecil dari 30, atau X di antara 10 dan 30. Oke, dengan X nya anggota bilangan prima. Di sini diminta bilangan prima. Berarti X bilangan prima. Berarti yang diminta adalah ini, X kan bilangan prima. Bilangan prima di antara 10 dan 30. Nah, sekarang sambil mengingat-ingat kita tuliskan dulu bilangan prima ya. Bilangan prima itu dimulai dari 2. 2, kemudian 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 20, berapa lagi? 23, 27 enggak ya? 28 enggak, berarti 29. Kemudian 30 tidak, 31 dan seterusnya. Nah, yang diminta di sini adalah bilangan prima di antara 10 dan 30. Nah, kamu lihat di sini bilangan yang berada di antara 10 dan 30. 2 tidak, 3 tidak, 5 tidak, 7 tidak. Berarti 11. Kan 10 dan seterusnya sampai 30. Yang diantaranya ini berapa? 11. Kita tulis anggota himpunan Q-nya adalah 11, kemudian 13, 17, 19, 23 dan 29. Itu dia. Nah, kenapa 31 tidak ikut? Karena 31 itu sudah lebih dari 30. Sementara yang diminta itu adalah di antara 10 dan 30. Oke? Paham ya anak-anak ya? Nah, seandainya nanti kamu jumpain tanda seperti ini. Ini Ibu tulis contoh yang ketiga. R sama dengan Y. Nggak harus X ya, bisa Y juga. Y di mana Y lebih kecil sama dengan 10. Dengan Y itu adalah anggota bilangan asli genap. Bilangan asli genap. Y adalah bilangan asli genap, berarti kita daftarkan dulu bilangan asli genap. Bilangan asli genap berarti dimulai dari 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Nah, kamu perhatikan di sini. Di sini ada tanda lebih kecil, kemudian ada tanda garis di sini, ya kan? Nah, cara membacanya ini adalah lebih kecil sama dengan ya. Jadi anggota R adalah 2. Bilangan asli genap dimulai dari 2, 4, 6, 8, 10. 10-nya ikut, tapi 12 nggak ikut lagi. Jadi sampai 10. Bilangan asli genap lebih kecil sama dengan 10, Bu. Kenapa 10-nya ikut? Kan diminta lebih kecil dari 10. Nah, kalau lebih kecil dari 10 kan, Bu, harusnya sampai 8, ya kan? Nah, kenapa 10-nya ikut? Nah, 10 bilangan genap atau bukan? Bilangan genap kan, ya kan? Nah, karena ada tanda sama dengannya di sini, ya kan? Berarti 10-nya juga ikut.
ya. Tapi kalau tadi misalkan tanda sama dengannya ini nggak ikut, dia misalkan cuman sampai Y kecil dari 10. Ibu buat ya contohnya yang lain ya. Contohnya ini kita buat PQRST aja lah, T ya. Kemudian Y-nya bilangan asli genap juga. Kamu lihat bedanya apa ya? Apa bedanya kalau dia pakai tanda sama dengan di bawah dengan tidak? Nah, sama-sama bilangan asli genap, lebih kecil dari 10. Ya. Bilangan genap yang lebih kecil dari 10 berarti 2, 4, 6, 8. Nah, sampai 8 saja. Kenapa Bu 10-nya nggak ikut? Karena tidak ada sama dengan. Ya, walaupun 10 bilangan genap, tapi karena di sini yang diminta lebih kecil dari 10 ya berarti sampai 8 aja. Kecuali tadi kalau dia sampai ini ada tanda sama dengan 10-nya berarti 10-nya ikut. Ya, bedakan kalau ada tanda sama dengannya dengan tidak ada. Oke. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis himpunan. Nah, yang pertama itu adalah himpunan berhingga, yaitu himpunan yang jumlah anggotanya bisa dihitung. Contohnya di sini adalah himpunan A adalah bilangan prima kurang dari 10. Nah, bilangan prima kurang dari 10 adalah 2, 3, 5, 7. Nah, jumlah anggotanya bisa dihitung, maksudnya di situ adalah coba kamu lihat di sini anggota dari himpunan A ada berapa? 1, 2, 3, 4. Kita bisa hitung kalau jumlah anggota dari himpunan A adalah 4. Nah, itu adalah contoh dari himpunan berhingga. Yang kedua adalah himpunan tak berhingga. Himpunan tak berhingga itu adalah himpunan yang jumlah anggotanya tidak bisa dihitung atau jumlah anggotanya itu tidak terbatas. Contohnya, himpunan B adalah bilangan asli. Nah, anggota dari himpunan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, bilangan asli itu kan dimulai dari 1 sampai dia tidak terhingga. Nah, seperti ini kita tidak tahu ada berapa anggotanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini masih banyak lagi. Kita tidak tahu jumlah anggotanya itu berapa. Jadi, jumlah anggotanya tidak bisa dihitung. Inilah yang dimaksud dengan himpunan tak berhingga. Yang ketiga adalah himpunan kosong. Nah, himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Contohnya, himpunan kosong ini biasa dinotasikan seperti ini, atau dia di dalam kurung kurawal tapi tidak ada anggotanya, kosong ya. Contoh, himpunan C adalah bilangan asli negatif. Ada nggak bilangan asli negatif? Nggak ada ya. Bilangan asli itu kan dimulai dari positif 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi bilangan asli itu tidak ada yang bernilai negatif. Jadi himpunan C itu adalah himpunan kosong ya. Bedakan kalau seperti ini. Nah, jika seperti ini, Ibu tulis seperti ini, 0. Nah, ini bukan himpunan kosong. Kenapa? Karena dia memiliki anggota. Anggotanya itu adalah 0. Masih ada anggotanya. Anggotanya 1 ya. Jadi kalau ini bukan himpunan kosong ya. Kenapa? Karena masih memiliki anggota yaitu 0. Jadi kalau himpunan kosong itu di dalam kurung kurawalnya itu dia tidak ada atau kosong. Atau bisa juga dinotasikan seperti ini. Nah, yang keempat adalah himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan dari semua objek yang dibicarakan. Contohnya, himpunan semesta itu biasa dinotasikan dengan S ya, huruf S kapital. Contohnya itu himpunan D adalah bilangan ganjil. Himpunan E adalah bilangan genap. Nah, semesta dari himpunan D dan himpunan E ini adalah bisa saja bilangan bulat, karena bilangan ganjil termasuk bilangan bulat, bilangan genap juga termasuk bilangan bulat. Oke, paham ya? Itu adalah macam-macam atau jenis-jenis dari himpunan. Oke, selanjutnya adalah diagram Venn. Nah, apa itu diagram Venn?
kita akan belajar bagaimana cara membuat diagram Venn. Nah, diagram Venn ini adalah salah satu cara untuk menyatakan himpunan selain yang ketiga tadi, selain dari menyebutkan anggota-anggota dengan kata-kata atau dengan notasi. Nah, bisa juga digambarkan dengan diagram Venn. Diagram Venn ini diperkenalkan oleh pakar matematika yang berasal dari Inggris, yaitu John Venn. Oke, nah jadi karena penemunya adalah si John Venn, makanya diagram ini dinamakan dengan diagram Venn. Dalam membuat diagram Venn ada beberapa aturan. Yang pertama itu adalah himpunan semesta. Tadi kita sudah membahas mengenai himpunan semesta atau S digambarkan sebagai persegi panjang. Jadi nanti ada persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Nanti kita lihat ya contohnya, tapi kita di sini bahas aturannya dulu. Yang kedua, setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Jadi nanti ada lingkaran-lingkaran ya. Yang ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Oke. Yang keempat, bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Seperti himpunan tak berhingga tadi. Nah, itu kan ada banyak. Jadi tidak usah semua dituliskan. Hanya beberapa saja ya. Oke, kita ke contoh. Ini adalah beberapa contoh untuk diagram Venn. Jadi di sini nanti ada beberapa kasus. Ini kasus yang pertama. Diagram Venn dari himpunan S. S ini tadi adalah himpunan semesta 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Himpunan A 1 2 3 dan himpunan B 4 5 6. Tadi dia katanya kalau dia diagram Venn itu dibuat dengan persegi panjang, ya kan? Himpunan semestanya digambarkan persegi panjang dan di pojok kiri atas diletakkan S. Nah, ini dia. Nah, kemudian jadi di dalam persegi panjang inilah kita tuliskan semua anggota-anggota himpunan S. Tapi sebelum kita tuliskan itu, kita lihat dulu ada himpunan A dan himpunan B. Nah, jadi kita buat dalam kurva sederhana seperti ini. Nah, kurva yang berbentuk lingkaran ini atau oval ini yang pertama adalah kurva atau lingkaran untuk himpunan A. Kemudian yang berwarna merah ini atau lingkaran yang kedua ini adalah untuk himpunan B. Nah, anggota dari himpunan A adalah 1 2 3. Nah, dia dinotasikan dengan tanda titik. Kita buat 1 2 3. Jadi harus ada tanda titiknya sesuai dengan aturan membuat diagram Venn tadi. Anggota dari himpunan B adalah 4 5 6. Jadi 4 5 6 ini kita buat di dalam lingkaran untuk himpunan B. 4 5 6. Sudah? Nah, sisanya 1 2 3 4 5 6 itu kan juga termasuk dalam himpunan semesta. 1 2 3 4 5 6. Nah, ada dari anggota semesta yang belum termasuk di dalam lingkaran, yaitu 7 8 9. Nah, jadi karena 7 8 9 ini bukan anggota A maupun B, jadi 7 8 9 ini kita tulis di luar lingkaran A dan B, tapi tetap masih di dalam kotak atau di dalam persegi panjang. Jadi untuk ini adalah 7 8 9. Kenapa dia di luar lingkaran? Karena 7 8 9 itu bukan anggota A dan juga bukan anggota B, sehingga dia di luar lingkaran dari himpunan A dan himpunan B. Oke. Jadi untuk meletakkan 7 8 9 ini terserah. Mau di atas, mau di sini, yang penting dia masih di dalam persegi panjang dan juga di luar dari lingkaran himpunan A maupun himpunan B. Ini adalah contoh. Contoh yang kedua, masih semestanya masih sama 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, himpunan A anggotanya adalah 1 2 3 4 dan himpunan B anggotanya adalah 4 5 6 7. Nah,
Yang berbeda di sini adalah kamu lihat anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Ada yang sama kan? Yaitu 4. Anggota himpunan A dan B sama, yaitu 4. Kan? Nah, jika ada anggotanya yang sama, maka cara menggambarkan diagram Venn-nya begini. Nah, tetap dia menggunakan persegi panjang. Ada 2 himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B, berarti ada 2 lingkaran. Yang pertama adalah himpunan A dan yang kedua. Nah, karena ada anggota himpunan A dan B yang sama, maka lingkaran dari himpunan A dan himpunan B dia seperti ini. Namanya ini adalah beririsan atau berpotongan. Nah, yang merah ini adalah untuk himpunan B. Tapi kalau tadi tidak ada yang sama, seperti contoh yang pertama tadi, terpisah. Kalau ada yang sama, misalnya seperti ini, ada yang sama yaitu 4. Nah, makanya dia beririsan seperti ini. Nah, yang sama itu yaitu 4 kita letakkan di tengah-tengah. Nah, di sini 4. Dah. Jadi 4 di sini masuk ke dalam himpunan A dan juga himpunan B. Jadi dia ada di lingkaran A. Jika kamu lihat lingkaran A, 4 ikut kan? Nah, kalau kamu lihat lingkaran B juga 4-nya ikut. Nah, sekarang kita isikan anggota himpunan A yang lain, yaitu 1, 2, 3. Berada di lingkaran A tapi di luar ini. 1, 2, 3. Nah, jadi kalau kamu lihat lingkaran untuk himpunan A yang berwarna putih ini, maka anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kita ke himpunan B. Anggota yang belum ditulis itu adalah 5, 6, 7. Oke, jadi kalau kita lihat lingkaran B, ini yang merah berarti 4, 5, 6, 7. Nah, kita lihat semesta. Kita kembali ke semesta, himpunan semesta. Himpunan semesta yang belum ada di lingkaran A maupun di lingkaran B yaitu 8 dan juga 9. Jadi kalau dia tidak ada anggota semesta yang tidak ada di himpunan yang lain, kita tuliskan di luar lingkarannya, tapi tetap di dalam persegi. Oke. Contoh yang ketiga, diagram Venn dari himpunan semesta yang masih sama yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anggota dari himpunan A adalah 1, 2, 3 dan anggota dari himpunan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kamu perhatikan untuk kasus yang ketiga. Perhatikan baik-baik anggota dari himpunan A dan anggota dari himpunan B. Sudah? Nah, kalau kamu perhatikan baik-baik, kamu akan melihat bahwa anggota dari himpunan A 1, 2, 3 itu sama dengan anggota dari himpunan B, itu 1, 2, 3. Semua anggota A ini ada di himpunan B semuanya. Kalau contoh yang kedua tadi kan hanya satu yang sama, ya kan? Kalau contoh yang ketiga ini semua anggota himpunan A-nya ada di himpunan B. Nah, kalau dia bentuknya seperti ini, nah, ini tetap untuk diagram persegi panjang itu untuk himpunan semesta. Nah, kita lihat di sini himpunan A. Kita isi himpunan A adalah 1, 2, 3. Oke. Kemudian yang merah adalah himpunan B. Nah, kenapa himpunan A, lingkaran untuk himpunan A ada di dalam lingkaran himpunan B? Karena itu tadi, semua anggota A itu ada di B. Ya. Jadi karena semua anggota A ada di himpunan B, maka lingkaran untuk himpunan A itu berada di dalam lingkaran himpunan B. Oke. Nah, jadi 1, 2, 3 sudah merupakan himpunan B, ya kan? Kita lihat anggota himpunan B yang belum ada yaitu 4, 5, 6. Berarti kita tuliskan di luar himpunan A 4, 5, 6. Oke, paham ya? Nah, kemudian kamu lihat lagi semestanya. Anggota semesta yang belum ada di dalam kurva atau di dalam lingkaran himpunan A dan B apa saja?
789, berarti 789 kita tulis di luar kurvanya. 789. Nah, untuk yang ini terserah kamu mau tulis di mana. Kamu mau tulis di sini boleh, di sini boleh. Yang penting dia masih di dalam persegi panjang. Oke, ini adalah contoh kasus. Contoh yang keempat. Diagram Venn dari himpunan semesta yang masih sama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian anggota himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, dan anggota himpunan B adalah 1, 2, 3, 4. Kamu perhatikan lagi di sini anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Kamu lihat jika anggota himpunan A dan B-nya itu sama, ya kan? Yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, Bu, bagaimana kalau kasusnya seperti ini? Semua anggota himpunannya itu sama. Nah, perhatikan. Ini untuk semesta. Karena anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B, atau anggota himpunan B sama dengan anggota himpunan A, maka diagram untuk himpunan A dan B-nya itu berimpit. Kita perhatikan lagi ya. Nah, ini yang merah dan yang putih. Jadi ada dua diagram, tapi berimpit untuk himpunan A dan B. Kenapa? Karena anggotanya sama, atau bisa juga kamu buat jadi satu lingkaran, ya. Nah, jadi di dalam lingkaran ini atau di dalam kurva ini anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Jadi dia untuk menuliskan anggota selalu ada titiknya, ya, nokta titiknya. Nah, ini adalah anggota dari himpunan A dan himpunan B. Nah, sekarang kita kembali ke himpunan semestanya atau S-nya yang belum ada, yaitu 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kita tulis di luar kurva. 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu dia. Jadi tadi ada 4 bentuk, ya. 4 bentuk dimana jika tidak ada anggota yang sama, jika ada anggota yang sama, jika kemudian jika semua anggotanya ada di suatu himpunan yang lain, dan jika anggota kedua himpunannya itu sama. Jadi ada 4 bentuk. Oke, ini adalah contoh soal. Gambarlah diagram Venn dari himpunan berikut. Diketahui himpunan semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B adalah 1, 3, 5, 7, 9. Nah, coba kamu perhatikan himpunan A dan B, ada yang sama atau tidak? Ada, ya, yaitu 1, 3, dan 5, ya kan? 1, 3, dan 5. Nah, karena ada yang sama, maka kurva untuk himpunan A dia beririsan dengan himpunan B, ya kan? Yang sama itu kita letakkan di tengah. Apa yang sama? 1, 3, dan 5. Berarti 1, 3, dan 5 kita letakkan di tengah sini. 1, 3, 5. Nah, kemudian untuk anggota himpunan A yang belum kita tulis, 1, 3, 5 kan sudah ada. Ini dia. Kita lihat lingkaran atau kurva untuk himpunan A. Ini dia. 1, 3, 5 sudah ada. Yang belum itu adalah 2 dan 4. Jadi kita tulis atau kita letakkan di kurva himpunan A. Tapi jangan di tengah, di sini, ya. 2 dan 4. Nah, kemudian kita lihat himpunan B. Kita lihat kurva himpunan B, ini dia yang berwarna merah. 1, 3, 5 sudah ada. 1, 3, 5. Yang belum itu adalah 7 dan 9. Berarti kita letakkan atau kita tulis 7, 9. Oke. Nah, itu dia. Sekarang kita lihat kembali ke semesta. Nih, ke semesta. Yang belum ada itu yang mana? 1 sudah, 2 sudah, 3, 4, 5, 6. 6 belum ada di sini, ya, di dalam kurva A maupun B. Jadi 6 kita tulis di luar kurva. 6. Terserah kamu mau tulis di sini boleh, di sini boleh, ya. 6, 7 sudah,
8 belum ya, 8 berarti kita tulis 8. Terserah mau tulis di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh. Yang penting dia masih di dalam persegi panjang dan di luar kurva atau di luar lingkaran himpunan A dan B. Tadi 8 ya. 8. 9 sudah ada ini. Nah, ini adalah diagram Venn untuk soal yang pertama. Gampang kan menggambar diagram Venn-nya? Jadi kamu lihat dulu ada yang sama atau tidak. Kalau ada yang sama berarti kamu buat kurvanya atau lingkarannya beririsan atau berpotongan. Sudah? Nah, letakkan anggota yang sama, himpunan semestanya jangan dilihat dulu, lihatnya himpunan A dan B dulu ya. Kamu lihat anggota himpunan A dan B yang sama itu apa, kamu tulis di tengah. Nah, kemudian kamu lihat anggota himpunan A yang belum ditulis itu apa, berarti kamu tulis di luar ini, yang di tengah ini, tetapi masih di kurva A ya. Kemudian lihat juga anggota himpunan B yang belum ada. Kemudian tuliskan di kurva himpunan B di sini. Nah, setelah selesai untuk himpunan A dan himpunan B, baru kita ke semesta. Kamu lihat yang di dalam lingkaran ini, nah, ini juga ikut semesta ya. Yang belum ada itu apa ya, bilangan atau angka apa, yaitu 6 dan 8. Jadi kita tulis di luar. Oke, contoh selanjutnya, gambarlah diagram Venn dari himpunan berikut. Diketahui himpunan semesta, ingat kalau S itu dia semesta ya, yaitu bilangan cacah kurang dari 13. Nah, jika dia bentuknya seperti ini, dia masih dinyatakan dengan kata-kata. Nah, berarti untuk bisa menggambar diagram Venn-nya kita harus mendaftarkan anggota-anggotanya. Artinya apa? Kita cari bilangan cacah yang kurang dari 13, itulah sebagai semestanya. Jadi kita daftarkan dulu anggota-anggotanya. Jadi kita buat di sini anggota S itu adalah bilangan cacah. Berarti bilangan cacah itu dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, sampai 12 ya, karena kurang dari 13. Kemudian himpunan P adalah bilangan asli kurang dari 7. Berarti kita cari dulu anggotanya. Bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari 1. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian himpunan Q adalah bilangan genap kurang dari 10. Q genap kurang dari 10 berarti 2, 4, 6, 8. Nah, karena kurang dari 10 berarti 10 nggak ikut, sampai 8 aja. Nah, kamu perhatikan kalau semua anggota P dan Q ada di semesta ya. Jadi kalau ada anggota P tidak ada di semesta, soalnya udah salah ya. Atau anggota Q, misalnya ada anggota Q nih, misalkan ada 14 ya, tapi tidak ada di semesta, berarti soalnya udah salah, karena semua anggota P dan Q itu harus ada di semesta. Jadi jika seperti ini, kamu cari dulu anggota-anggotanya, kamu daftarkan dulu anggota-anggotanya, baru kita bisa menggambar diagram Venn-nya. Oke, kita buat persegi panjangnya, kemudian letakkan S di pojok kiri atas. Nah, kamu perhatikan anggota P dan Q ada yang sama atau tidak? Kita lihat dulu, ada yang sama nggak? 2, 4, 6, ada yang sama ya, tapi tidak semuanya. Jadi kita buat himpunan P dan Q-nya beririsan, ya kan? Nah, letakkan yang sama di tengah. Yang sama itu apa? 2, 4, 6. Berarti 2, 4, 6 itu kita letakkan di tengah. Ingat buat titik, kita buat 2, 4, 6. Nah, kemudian kita ke himpunan P. Himpunan P yang 2, 4, 6 itu sudah ada, ya kan? Kita buat
atau kita tulis yang belum. Yang belum itu 135. Berarti kita tulis di sini 135. Masih di dalam lingkaran P. 1, 3, 5. Dah, setelah itu kita lihat himpunan Q. Himpunan Q yang belum kita tulis 2 sudah, 4 sudah, 6 sudah, 8. Berarti kita letakkan di sini 8. Masih di dalam kurva Q atau di dalam lingkaran Q. Nah, anggota P dan Q sudah selesai. Kita lihat anggota S-nya. Coba lihat anggota S yang belum ada di P dan juga di Q. Berarti 0. Nah, di P tidak ada, di Q juga tidak ada, kita tulis 0. 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah, 5, 6 juga sudah, 7 tidak ada di P dan Q ya, berarti kita tulis 7, berurutan kita tulisnya biar lebih rapi. 8 ini sudah ada, di Q sudah ada, berarti jangan ditulis di luar. 9 belum, 10, 11, 12 ya, jadi kita tulis 9, 10, 11, 12. Nah, itu dia diagram Venn-nya. Gampang kan? Jadi pertama itu lihat dulu yang sama. Jadi kita bisa lihat kurvanya itu atau lingkarannya itu beririsan atau tidak. Oke, contoh yang terakhir. Berdasarkan diagram Venn berikut, nyatakan himpunan berikut dengan mendaftar anggotanya. Jadi ini kebalikan dari contoh yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita disuruh menggambarkan diagram Venn. Nah, kalau sekarang kita diagram Venn-nya sudah diketahui, kita ditanya himpunannya. Nah, ini dia diagram Venn-nya. Oke, dari diagram Venn ini tentukanlah himpunan S. Himpunan S atau semesta itu berarti semua yang berada di dalam persegi panjang ini. Kita tulis semuanya. Berarti himpunan S, kita buat S sama dengan, kita lihat berurut ya, dari angka yang paling kecil. 0 tidak ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Semua angka yang ada di dalam persegi panjang. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu dia anggota himpunan S. Yang kedua, anggota himpunan A. Anggota himpunan A berarti yang kamu lihat yang ada di dalam kurva A atau lingkaran A. Ini dia yang lingkaran A. Yang di dalam ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 7 sama 6 gak ikut. Kenapa? Karena 7, 6 itu di luar lingkaran A. Ya. Yang ada, jadi himpunan A yang ada di dalam lingkaran A saja. Yaitu, ingat nama himpunan huruf kapital, kurung kurawalnya 1, 2, 3, 4, 5. Itu dia. Yang ketiga, himpunan B. Himpunan B berarti yang berada di lingkaran atau kurva B. Ini dia lingkaran B. Berarti yang di dalam lingkaran B itu apa saja? 2, 5, 6, 7. Kita buat anggota himpunan B adalah 2, 5, 6, 7. Nah, 1, 3, 4 tidak ikut. 1, 3, 4, 8, 9 tidak ikut. Kenapa? Karena berada di luar himpunan atau di luar lingkaran B. Nah, karena dia di luar lingkaran B berarti tidak termasuk ke himpunan B. Oke anak-anak, demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan Ibu mohon maaf jika Ibu ada salah-salah kata. Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya.